Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan, Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen, mata kuliah Ekonomi Islam, kelas MC4B. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Yang pertama, pendahuluan. Masuknya ekonomi Islam era 1960-an dipelopori oleh Syah Waliullah Ad-Dilawi yang mengenalkan konsep irtifak di mana derajat kesuksesan masyarakat terjadi jika suatu masyarakat mampu membentuk suatu zaman dengan menggunakan sumber daya dan seni bermuamalah dengan uang sebagai alat tukar yang berperan penting dalam pembangunan suatu zaman. Dalam periode era 1960-an ditandai dengan adanya industri keuangan seperti Bank Islam. Pemikiran ekonomi Islam periode tahun 1960 sampai dengan 1980. Yang pertama, Muhammad Abdul Manan. Biografi dan karya Muhammad Abdul Manan. Kisah hidupnya sangat berperan dalam dunia pendidikan dan ekonomi Islam. Ketertarikan beliau dalam bidang ekonomi dapat mengantarkan beliau menjadi lulusan terbaik di Universitas Rajshahi pada tahun 1960 dan menempuh studi magister dan doktor ilmu ekonomi di Universitas Michigan. Ketika di Arab, beliau pernah menjabat sebagai dosen tamu di Universitas Georgetown, USA dan Muslim Institute di London, serta menjadi guru besar di International Center for Research in Islamic Economy Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Salah satu karya beliau yang paling fenomenal yaitu The Making of Islamic Economic Science and the Forest Islamic Economic. Selain itu, karya beliau yang tidak kalah fenomenal yaitu Islamic Economic Theory and Practice. Gagasan ekonomi Islam Abdul Manan. Gagasan beliau mengenai ekonomi Islam berasal dari hukum Islam. Terdapat 7 metode operasional, yakni yang pertama, memastikan fungsi ekonomi dasar terdapat dalam seluruh mekanisme tanpa mempertimbangkan pandangan yang digunakan seperti fungsi produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kedua, memastikan beberapa pedoman yang mengatur fungsi ekonomi dasar sesuai dengan hukum Islam dan tanpa adanya batasan waktu. Yang ketiga, memahami prosedur operasional berupa penyusunan ide atau gagasan, sebab pada tahap ekspansi teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Yang keempat, membatasi jumlah yang berhubungan dengan kebutuhan barang dan jasa guna mencapai tujuan di tingkat agregat. Yang kelima, menerapkan prosedur yang telah dibuat pada langkah keempat melalui transisi harga. Yang keenam, melakukan penilaian yang telah dibuat sebelumnya terkait sasaran untuk mengoptimalkan kesejahteraan dalam seluruh konsep yang telah dibuat pada langkah kedua. Dan yang terakhir, membandingkan penerapan prosedur yang telah ditetapkan melalui pencapaian yang didapat. Monzerkaf. Biografi dan karya Monzerkaf. Monzerkaf lahir di Damaskus, Syria pada tahun 1940. Beliau menyelesaikan pendidikan dokternya di University of Utah Salt Lake City dari tahun 1971 hingga 1975. Selama 34 tahun beliau mengabdi dalam dunia pendidikan sebagai seorang asisten dosen di University of Utah dan dosen pada School of Business University of Damascus. Beliau bergabung dengan Islamic Development Bank di tahun 1984 dan menjadi seorang peneliti pada tahun 1995. Adapun karya-karya beliau seperti berikut. Yang pertama, Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System. Yang kedua, A Contribution to the Theory of Customer in a Islamic Society. Yang ketiga, Principles of Islamic Financing, a Survey. Yang keempat, Zakah Management in Some Muslim Scientists. Yang kelima, The Calculation of Zakah for Muslim in North America. Yang keenam, Financing Development in Islam. Yang ketujuh, The Demon's Life of Customer Behavior in Islamic Perspective. Gagasan ekonomi Monzerkaf. Gagasan beliau dilatar belakangi dari pendidikan ekonomi barat. Beliau berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang menjelaskan dan menganalisis teori produksi, distribusi, dan konsumsi. Gagasan beliau dibangun atas konsep rasional economic man. Dalam ekonomi Islam, penjelasannya lebih luas dibandingkan dengan fikih muamalat, sebab analisis ekonomi Islam berisi tentang halal dan haram dan perilaku konsumen dalam membeli dan lain-lain. Lembagaan.
Gagasan beliau tentang sistem pasar terdiri dari kebebasan, campur tangan pemerintah, dan peraturan dalam ekonomi Islam. Kebebasan menurut beliau adalah kebebasan dalam berkompetisi untuk memberikan yang terbaik. Adanya campur tangan pemerintah bertujuan untuk memantau aktivitas ekonomi yang dilakukan sudah sesuai aturan atau belum, dan melarang adanya transaksi yang bersifat ribawi. Dalam melakukan pengawasan, pemerintah dapat menggunakan aturan peradilan dan al-hisbah. Sektor moneter. Kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi ketimpangan ekonomi melalui larangan terhadap penimbunan harta pada segelintir orang, dan implementasi aturan terkait keadilan di dalam transaksi. Yang ketiga, ada Muhammad Baqir Al-Sad. Latar belakang dan karya Muhammad Baqir. Beliau merupakan seorang ilmuwan Islam Syiah terkenal di era kontemporer yang berasal dari Irak. Beliau lahir pada tanggal 1 Maret 1935 di Baghdad, Irak. Selain sebagai seorang ilmuwan, beliau juga merupakan aktivis politik di daerah Najaf. Gagasan beliau menjelaskan bahwa ekonomi Islam tidak memiliki hubungan dengan ekonomi Barat. Adapun karya beliau yaitu Falsafatuna, Ijtihadiyah, Manabi al-Qudrah fi al-Dawah al-Islam, dan Al-Bank al-Amsyah. Prinsip dasar ekonomi Islam. Gagasan beliau dilatar belakangi dengan membedakan ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan ideologi. Pemikiran ekonomi Islam sebagai sebuah mazhab memiliki tujuan untuk membentuk sebuah sistem yang berkeadilan sosial untuk kehidupan ekonomi manusia. Iqtisaduna. Iqtisaduna berisi tentang teori umum ekonomi Islam. Pemahaman ekonomi Iqtisaduna adalah beranggapan bahwa puncak permasalahan ekonomi adalah bukan karena sumber daya yang tidak terbatas, namun karena ketamakan manusia yang tidak terbatas. Pemikiran ekonomi Islam periode tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Yang pertama, Syed Nawab Haidar Naqvi. Latar belakang dan karya beliau. Beliau lahir di India pada 11 Juli 1935 Masehi. Beliau menempuh pendidikan ekonominya di USA dan memperoleh gelar Magister di Universitas Yale tahun 1961. Menyelesaikan pendidikan dokternya di Universitas Princeton tahun 1966, serta melanjutkan studi postdoktoral di Harvard University, dan beliau mempunyai karya antara lain Perspective on Morality and Human Well-being tahun 2003, Development Economics Nature and Significance tahun 2002, The Crisis of Development Planning in Pakistan Which Way Now tahun 2000, External Shock and Domestic Adjustment Pakistan Case tahun 1970 sampai tahun 1990, Islam, dan masih banyak lagi karya beliau. Prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip seorang muslim tidak hanya berisi sudut pandang duniawi saja, melainkan berisi tauhid, tanggung jawab, dan kebebasan berkehendak. Peran negara. Beliau menjelaskan bahwa keberadaan suatu negara memiliki manfaat yang penting. Negara berkewajiban untuk membawa masyarakat kepada tujuan mulia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Keadaan ini dapat tercapai jika negara menerapkan prinsip keadilan sehingga orang-orang lemah mendapatkan perlindungan. Yang kedua, Umair Chapra. Latar belakang dan karya beliau. Umair lahir di India pada tanggal 1 Februari 1933 Masehi. Beliau merupakan filsuf ekonomi yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam ekonomi konvensional di ekonomi Islam. Beliau menempuh pendidikan tinggi di USA dan menyelesaikan program dokter dengan predikat cum laude di Universitas Minneapolis. Beliau pernah mendapatkan penghargaan seperti King Faisal International Prize, Islamic Development Bank, dan Islamic Overseas Pakistan. Gagasan beliau terdapat dalam beberapa karya seperti Toward a Just Monetary System, Islam and the Economic Challenge, The Future of Economic, Islam and the International Debt Problem, The Role Islamic Bank in Non-Muslim Countries, The Need for a New Economic System, dan The Prohibition of Riba in Islam and Evaluation of Some Objective. Peran negara. Pemerintah wajib memosisikan kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan sebagian orang dengan menggunakan fasilitas negara dan melupakan rakyat. Adapun fungsi negara dalam mewujudkan kebijakan ekonomi yaitu memberantas kemiskinan, pemerataan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, penegakan hukum dan HAM, pengaturan jaminan sosial, dan distribusi pendapatan.
Sektor ekonomi moneter. Adapun kebijakan moneter menurut beliau yaitu yang pertama, pembatasan kredit, yang kedua, cadangan wajib resmi, yang ketiga, konsultasi rapat dengan bank komersial, yang keempat, distribusi kredit, dan yang terakhir atau yang kelima, sasaran pertumbuhan dalam M dan MO. Yang ketiga, Muhammad Najatullah Siddiqui. Latar belakang dan karya beliau. Beliau lahir di India pada tanggal 21 Agustus 1931 Masehi. Beliau merupakan seorang filsuf ekonomi Islam yang mampu menerjemahkan dan menerapkan ekonomi Islam dalam kehidupan nyata. Berkat prestasi yang dimilikinya, beliau mendapat penghargaan dari King Faisal International Prize untuk kategori studi Islam. Karya-karya beliau terdiri dari yang pertama, Recent Theories of Profit a Critical Examination, yang kedua, Muslim Personal Law, yang ketiga, Some Aspect of Islamic Economy, yang keempat, Economic Enterprise in Islam, yang kelima, Contemporary and Literature in Islamic Economic, yang keenam, Muslim Economic Thinking, dan masih banyak karya-karya beliau lainnya. Adapun tujuan ekonomi Islam menurut beliau yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan jangka panjang, yang kedua, memenuhi kehidupan seorang secara sederhana, yang ketiga, penyedia kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, dan yang keempat, memberikan bantuan sosial di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip dasar ekonomi Islam. Adapun beberapa prinsip menurut beliau yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pemilik mutlak atas harta atau kekayaan. Meskipun manusia berhak memperoleh kepemilikannya, namun harus sesuai dengan batasan dalam aturan syariat dan memenuhi kewajiban bersama manusia. Yang kedua, musyawarah merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, manusia diberikan kebebasan untuk berkreasi asalkan tidak mengganggu hajat orang lain. Yang keempat, usaha bersama wajib menerapkan sistem bagi hasil dan menanggung kerugian bersama-sama. Dan yang terakhir, guna mencapai tujuan Islam, negara berperan untuk mengontrol warganya sesuai syariat Islam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.